Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas A15. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup usul tarbiyah. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas lebih detail, lebih luas mengenai ruang lingkup usul tarbiyah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu makna dari usul tarbiyah sendiri. Pengertian dari usul tarbiyah, kata al-usul ini mempunyai arti landasan, dasar ataupun pokok. Sedangkan kata at-tarbiyah itu memiliki arti pendidikan. Dalam tanda kutip di sini adalah Islam. Jadi pengertian dari usul tarbiyah sendiri adalah landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Di dalam kitab usul tarbiyah di sini dijelaskan makna dari al-usul itu sendiri adalah al-aslu fil lughat asfalu kulli syai'in. Makna al-aslu secara lughat, secara bahasa adalah pondasi atau dasar dari segala sesuatu. Lawat jamuhu usulun, bentuk jamak dari al-aslu itu adalah lafadz usulun. Wa usulul ulum qawaiduha allati tubna alaihi al-ahkam. Dan dasar-dasar dari ilmu itu adalah kaidah-kaidah ilmu itu sendiri, yang mana hukum-hukum itu lahir dari kaidah-kaidah tersebut. Wa aslu syai' asasuhu alladhi yaqumu alaihi. Dan asal atau dasar dari segala sesuatu itu adalah pondasi yang mana sesuatu tersebut berdiri di atasnya. Jadi bisa kita pahami makna al-asl itu adalah pondasi atau dasar, landasan atau pokok. Itu adalah pengertian dari usul tarbiyah, baik dipandang dari segi makna lughat, bahasa, ataupun dari segi istilah. Dalam segi istilah sendiri, lafadz al-usul itu mempunyai makna yang banyak. Lil madul astilahi lil usul iddatu ma'ani. Lafadz al-usul dipandang dari segi istilah ini mempunyai banyak makna. Yang pertama, al-usul bisa dikatakan mempunyai makna ad-dalil. Seperti contoh al-kitab wa sunnah. Aslu hadhil masalah al-kitab wa sunnah. La al-aslu di sini ini maknanya adalah dalil. Kemudian bisa makna rajih atau rujhan. Contohnya al-kitab wa aslun binisbati lil qiyas. Artinya aslun di sini adalah rajih, yang lebih unggul. Atau usul juga bisa dimaknani kaidah ammah. Wakadzalika bimana qawaid al-ammah. Contohnya usulul fiqh atau kaidah-kaidah umum di dalam ilmu fikih. Terus kemudian selanjutnya adalah dalil mengenai tarbiyah. Itu ada yang berasal dari Al-Quran dan juga ada yang berasal dari hadis. Dalil usul tarbiyah yang berasal dari Quran diantaranya adalah ada pada surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma kana libasharin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang mana artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah atau hamba-hamba Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi sini ini adalah dalil tarbiyah yang ada di surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi para nabi itu diperintah
diberi kitab oleh para rasul, nggak mungkin kok dia terus kemudian berkata kepada umatnya, sembahlah aku, jangan menyembah Allah. Enggak. Tapi apa? Para nabi yang diberi kitab tadi dan rasul yang diberi kitab tadi berkata kepada umatnya, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah. Karena apa? Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, ini yang menjadi dalil dari tarbiyah itu sendiri. Terus kemudian ada lagi pada Quran surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalamnya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini juga termasuk dalil dari at-tarbiyah yang ada di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian dalil yang berasal dari hadis diantaranya adalah yang pertama dari hadis riwayat Hakim yang berbunyi, mana halawalidun waladan min nahlin afdhala min adabin hasanin, yang artinya adalah tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nah, ini menjadi satu pokok yang sangat penting. Bahkan guru saya pernah mengatakan bahwasanya kewajiban orang tua menafkahi atau membiayai anak dalam hal kehidupan atau pendidikan itu adalah suatu hal yang wajib, akan tetapi kewajiban itu adalah kewajiban yang paling ringan. Kewajiban yang paling berat bagi orang tua kepada anaknya itu apa? Adalah bagaimana dia memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan yang benar. Misal ditaruh di pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab dari orang tua yang paling berat. Artinya orang tua tidak hanya wajib membiayai anaknya saja, akan tapi kewajiban memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang benar kepada anaknya, itu adalah tanggung jawab yang paling utama orang tua terhadap anaknya. Maka dikatakan dalam hadis ini, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik, min adabin hasanin. Kemudian dalil tarbiyah dari hadis lagi, yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kunu rabbaniyina hulma'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyu alladhi yurabbi an-nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Jadilah pendidik yang penyantun, yang ahli fikih, yang ahli ilmu. Yang disebut pendidik itu apa? Yang disebut pendidik itu adalah apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit, yang mana nanti lama kelamaan akan menjadi banyak. Itu juga termasuk dalil dari tarbiyah. Terus kemudian selanjutnya kita membahas mengenai fungsi dan tujuan dari tarbiyah. Fungsi dari tarbiyah sendiri adalah sebagai yang pertama, sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Jadi fungsi yang pertama dari usul tarbiyah adalah ia berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Nah, yang dikehendaki pendidikan Islam itu sendiri apa? Yang dikehendaki pendidikan Islam itu adalah ilmu pendidikan yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam, sehingga dalam penyusunannya nanti merujuknya pada tarbiyah, usul tarbiyah ini sendiri. Itu adalah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua,
Usul tarbiyah adalah pengembangan ilmu pendidikan Islam. Tentu di dalam pendidikan Islam itu sendiri tidak monoton, tidak berhenti pada satu zaman saja. Artinya apa? Di dalam pendidikan Islam itu dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga perlu adanya pedoman, perlu adanya rujukan untuk mengawasi, untuk mendampingi pengembangan ilmu pendidikan Islam ini sendiri agar tetap sesuai dengan ajaran yang benar. Itu fungsi dari usul tarbiyah. Kemudian tujuan dari usul tarbiyah diantaranya adalah dia menjadi dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi nanti semua ilmu pendidikan Islam itu didasarkan pada usul tarbiyah ini. Yang kedua adalah menjadi pegangan para ahli dan juga aktivis pendidikan Islam. Artinya para ahli dan juga aktivis pendidikan Islam ini di dalam penelitiannya, di dalam mereka mengembangkan ilmu pendidikan Islam, dia menjadikan usul tarbiyah ini sebagai pegangan agar tetap pada jalan ijtihad yang lurus. Kurang lebih seperti itu mengenai ruang lingkup usul tarbiyah. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.